Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik Bu. Berdoa bisa dimulai. Mari Bisa. kita berdoa. Satu jari kanan, Satu jari kiri digabung jadi dua, jadilah jembatan panjang. dua jari kanan, dua jari kiri digabung jadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kanan, Tiga jari kiri digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. empat jari kanan, empat jari kiri digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri digabung jadi 10. Marilah berdoa. Berdoa selesai. Amin. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak pada pagi hari ini. Ada yang tidak masuk? Tidak ada Bu. Oke, berarti nihil ya. Iya. Sebelum Ibu mengulas materi selanjutnya, Ibu mau menanyakan hari ini ada PR anak-anak? Tidak ada Bu. Oke, nah kemudian Ibu akan melanjutkan sebuah materi selanjutnya. Sebelumnya Ibu mau tanya apakah ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Masih Bu. Nah, untuk anak-anak yang masih ingat dengan materi minggu lalu bisa mengangkat tangan untuk menjawab dari Ibu ya. Nah, materinya apa kemarin? Ayo yang bisa angkat tangan. Saya Bu. Apa? Ayo. Tentang pencernaan. Iya, pencernaan. Nah, untuk pencernaan, apa pengertian dari pencernaan itu sendiri? Ayo, siapa yang bisa angkat tangan? Saya Bu. Iya. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu zat menjadi nutrisi. Ya, betul. Pencernaan itu sendiri pengertiannya adalah sebuah proses metabolisme di mana makhluk hidup itu mengubah sebuah zat menjadi nutrisi. Selanjutnya Ibu di sini akan menyampaikan materi tentang bagaimana tubuh mengolah makanan. Nah, sebelumnya di sini ada yang tahu organ tubuh manusia yang berfungsi untuk mengolah makanan? Saya Bu. Iya, bisa disebutkan Nak? Mulut, Iya. kerongkongan, Iya. lambung. Iya. Iya, benar. Ada lagi. Nah, di sini Ibu ada sebuah gambar yaitu organ tubuh manusia. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang organ tubuh manusia, mana saja yang bisa berfungsi untuk mencerna makanan. Selanjutnya itu yang pertama ada mulut. Ya, benar mulut. Yang kedua ada kerongkongan. Yang ketiga ada lambung. Yang keempat ada usus halus. Yang kelima ada usus besar. Anak-anak ada yang tahu fungsi dari organ tubuh manusia untuk mencerna makanan? Tidak ada Bu. Tidak. Oke, berhubung kalian belum tahu, di sini Ibu akan menugaskan kalian untuk mencari fungsi-fungsi dari organ tubuh pencerna makanan yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus sampai usus besar. Nah, ini nanti gambar ini akan Ibu bagikan. Satu anak mendapatkan satu, kemudian tugasnya disuruh mencari fungsi dari organ pencernaan tersebut. Nah, untuk jawabannya bisa ditulis di belakang gambar. Baik Bu. Mengerti anak-anak? Mengerti. Sudah selesai anak-anak? Sudah Bu. Nah, sekarang mari kita koleksi bersama-sama. Di sini Ibu ada sebuah gambar tentang organ pencernaan manusia. Di sini sudah ada petunjuknya, nama-nama dari bagian pencernaan manusia. Ada mana yang bagian lambung, mana yang bagian mulut, mana yang bagian kerongkongan, dan seterusnya. Kemudian Ibu akan menjelaskan organ pencernaan manusia yang dari yang pertama. Nah, untuk anak-anak memperhatikan jawabannya masing-masing, dikoreksi sendiri. Nah, Ibu nanti akan mengutarakan atau menjelaskan tentang organ pencernaan manusia satu persatu. Nanti jika ada jawaban yang kurang tepat atau kurang sama persis sama miliknya Ibu, nanti bisa ditanyakan ke Ibu.
Bisa dimengerti? Bisa, Bu. Yuk lanjut. Satu yaitu mulut. Mulut merupakan organ pencernaan manusia yang pertama yang berfungsi untuk menghancurkan makanan ketika makanan dimasukkan ke dalam mulut dan dihancurkan menjadi kepingan-kepingan kecil sehingga mudah untuk ditelan di dalam perut. Nah, proses pencernaan itu dimulai dari mulut. Untuk bagian alat pencernaan di mulut itu terdiri dari apa anak-anak? Gigi, terus lidah dan kelenjar ludah. Nah, di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagi organ-organ mulut dan fungsi dari organ tersebut. Yang pertama yaitu ada lidah. Fungsinya lidah apa? Ayo, ada yang tahu anak-anak? Untuk merasakan. Ya, baik, betul. Nah, Ibu di sini Ibu akan melengkapi. Nah, lidah pada sistem pencernaan ini berfungsi untuk mengunyah dan menelan makanan menuju ke kerongkongan, mengatur posisi makanan agar dapat dikunyah oleh gigi dan membantu dalam menelan makanan. Nah, selanjutnya dari organ mulut yaitu ada gigi. Ada yang tahu fungsi dari gigi? Untuk mengunyah. Iya, betul. Gigi berfungsi untuk mengunyah atau menghaluskan makanan. Maka gigi dan lidah berfungsi sebagai pencernaan mekanik dalam tubuh. Tulang gigi terbuat dari dentin yang tersusun dari kalsium karbohidrat. Nah, organ mulut yang ketiga itu ada kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini berfungsi untuk memudahkan penelanan makanan ke dalam perut. Selanjutnya ada organ pencernaan manusia, kerongkongan. Yang kedua, ada yang tahu apa itu kerongkongan? Tidak ada, Bu. Ya, kerongkongan ini merupakan organ pencernaan manusia yang kedua yang berfungsi untuk apa fungsinya? Ayo, ada yang tahu? Sebagai penyaluran. Sebagai saluran untuk memindahkan makanan dari mulut ke perut. Iya, lebih tepatnya ke lambung. Ya, kerongkongan dapat melakukan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit ke dalam lambung. Nah, ada yang tahu organ pencernaan manusia yang ketiga apa? Lambung. Iya, betul anak-anak. Organ pencernaan manusia yang ketiga itu ada lambung. Ada yang tahu fungsi dari lambung? Tidak ada, Bu. Ya, fungsi dari lambung itu sendiri yaitu sebagai penghasil pepsinogen. Apa pengertian dari pepsinogen itu sendiri? Ayo. Pepsinogen itu adalah bentuk yang belum aktif dari pepsin. Enzim pepsin ini berfungsi dalam mengubah molekul protein menjadi potongan-potongan protein atau yang bisa disebut juga sebagai pepton. Ya, dinding pada lambung menghasilkan asam klorida atau HCl yang berfungsi untuk membunuh mikroorganisme dalam makanan, menciptakan suasana asam dalam lambung, dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, organ pencernaan manusia yang keempat yaitu usus halus. Usus halus nih, gambarnya ini. Usus halus itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama apa? Ayo, usus 12 jari atau bisa dinamakan dengan duodenum. Yang kedua yaitu usus kosong atau bisa disebut jejunum. Dan yang terakhir usus penyerapan atau ileum. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah, pankreas, dan saluran empedu. Organ pencernaan manusia yang kelima yaitu ada usus besar. Usus besar itu fungsinya apa? Ayo. Usus besar itu fungsinya untuk mengabsorpsi air dan mineral, tempat pembentukan vitamin K, atau dengan bantuan bakteri Escherichia coli, serta melakukan gerak peristaltik untuk mendorong tinja menuju anus. Itu tadi penjelasan dari Ibu tentang organ pencernaan manusia beserta fungsinya. Sekarang
Ibu akan memberi kesempatan kepada anak-anak untuk bertanya jika ada yang belum dipahami tentang organ pencernaan manusia. Ada yang ditanyakan? Ada, Bu. Ya, bisa mengangkat tangan. Saya. Ya, apa pertanyaannya, Dek? Kenapa anus tidak disebutkan? Nah, pertanyaan bagus. Terima kasih buat Ananda Putri. Ibu akan menjawab kenapa anus kok tadi tidak disebutkan, gitu ya pertanyaannya. Iya. Karena organ anus ini bukan termasuk organ pencernaan manusia. Oh, iya Bu, makasih. Ya. Nah, untuk itu jika kita ingin organ pencernaan kita itu bisa berfungsi secara baik dan lancar, berarti kita harus melakukan pola hidup bersih dan sehat. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada sebuah gambar, sebuah media cetak tentang perilaku hidup bersih dan sehat pangkal rumah tangga sehat. Nah, Ibu akan memberikan tugas pada kalian, yaitu menganalisis media cetak yang Ibu bawa. Nah, ini bisa dikerjakan secara berkelompok. Sekarang anak-anak bisa membuat kelompok, satu kelompok 5 anak. Bisa dimulai sekarang. Nah, Ibu sekarang akan membagikan media cetak ini, satu kelompok satu media cetak. Selanjutnya bisa langsung dikerjakan menganalisis media cetak ini. Ibu kasih waktu 20 menit ya anak-anak. Iya, Bu. Setelah selesai mengerjakan, nanti untuk perwakilan kelompok itu bisa maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil analisisnya. Baik, bisa dimengerti anak-anak? Bisa, Bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya, sekarang perwakilan berkelompok satu anak maju ke depan untuk mempresentasikan hasil analisis media cetak tadi. Nah, bisa dimulai dari kelompok 1. Nah, jika kelompok 1 sudah selesai, bisa lanjut langsung kelompok 2, kelompok 3 dan seterusnya. Bisa dimulai sekarang. Iya, Bu. Terima kasih anak-anak atas presentasi analisis kalian. Nah, di sini sekarang Ibu akan menambahkan sedikit materi tentang media cetak yang efektif. Nah, dalam media cetak yang efektif itu di dalamnya terdapat beberapa unsur. Salah satunya yaitu yang pertama attention atau perhatian. Nah, yang dimaksud dari attention itu sendiri atau perhatian itu media cetak itu harus dibuat semenarik mungkin agar masyarakat umum itu tertarik kepada isi dari media cetak kita. Nah, unsur yang kedua itu ada interest atau minat. Nah, ini maksudnya setelah kita membuat semenarik mungkin dan masyarakat umum itu tertarik, kita harus meningkatkan menjadi minat agar masyarakat umum minat terhadap isi media cetak yang kita buat. Unsur yang ketiga yaitu ada desire atau keinginan. Yang dimaksud adalah suatu cara untuk menggerakkan keinginan konsumen. Nah, jadi dalam media cetak itu kita harus membuat bagaimana masyarakat umum itu tertarik atau menginginkan isi dari media cetak yang kita buat. Ada conviction atau rasa percaya. Nah, ini yang dimaksud untuk mendapatkan rasa percaya dalam diri konsumen. Maka sebuah iklan harus ditunjang sebagai kegiatan peragaan seperti pembuktian dan sebuah kata-kata. Nah, di dalam pembuatan media cetak itu kita harus membuat bagaimana agar konsumen itu tertarik kepada media cetak yang kita buat dengan membuktikan kegiatan peraga atau sebuah kata-kata. Nah, unsur yang terakhir yaitu action atau tindakan. Tindakan ini merupakan tujuan akhir dari produsen membuat untuk menarik konsumen agar membeli atau menggunakan produk dan jasanya. Nah, action ini unsur terakhir di mana dalam pembuatan media cetak ini dibuat secara menarik agar konsumen membeli dan menggunakan jasa yang berada di dalam media cetak yang dibuat. Jadi, Ibu akan menyimpulkan materi pada hari ini yaitu kita dapat memahami dan mengerti fungsi-fungsi dari organ pencernaan manusia yang dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Nah, selanjutnya dalam pembuatan media cetak yang efektif itu harus terdapat 4 unsur. Yang pertama ada perhatian, yang kedua ada minat, yang ketiga ada keinginan, yang keempat ada rasa percaya, dan yang terakhir adalah tindakan. Sebelum
sebelum Ibu mengakhiri pertemuan pada hari ini, marilah kita bernyanyi bersama-sama. Nah, untuk hari ini kita akan menyanyikan sebuah lagu yang sesuai dengan materi pada hari ini. Nah, judul lagu yang akan kita nyanyikan yaitu Mars Hidup Sehat. Ada yang tahu lagunya? Tidak, Bu, belum. Ya, sekarang kita nyanyi bersama-sama sebelum pertemuan ini berakhir. Mari kita bernyanyi bersama ya, anak-anak. Ya, Ibu. Tepuk tangan anak-anak. Selanjutnya Ibu akan menutup pertemuan pada hari ini. Mohon maaf pada anak-anak apabila Ibu ada kekeliruan dalam penyampaian materi hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.